Arga, seorang pemuda asal sebuah desa di Nusantara, merasa terasing dan bingung akan tujuan hidupnya. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah-kisah legendaris tentang pusaka-pusaka leluhur yang memiliki kekuatan luar biasa, namun ia tidak pernah benar-benar memahami makna mendalam di balik benda-benda tersebut. Suatu hari, setelah kehilangan orang tuanya dalam bencana alam yang melanda desanya, Arga memutuskan untuk menjalani perjalanan jauh untuk mencari jawaban atas takdirnya dan mengenal pusaka-pusaka yang diwariskan oleh leluhurnya. Mari kita lanjut ke cerita lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik perbukitan hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Arga. Ia adalah seorang pemuda biasa yang menjalani kehidupan sederhana sebagai petani. Namun, di dalam dirinya terdapat perasaan yang tak dapat dijelaskan. Sebuah rasa ketidakpuasan yang membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Arga sering duduk di tepi sungai, merenungkan arti keberadaannya di dunia ini. Ia merasa ada panggilan yang lebih besar, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya yang misterius. Suatu hari, ketika membersihkan rumah peninggalan kakeknya, Arga menemukan sebuah peti tua yang tersembunyi di sudut gudang. Peti itu terbuat dari kayu jati yang kuat, dihiasi ukiran khas Nusantara yang menggambarkan burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Dengan hati-hati, ia membuka peti itu dan menemukan berbagai benda pusaka, di antaranya keris berlapis emas, batu akik berwarna biru, dan sebilah tombak kecil yang gagangnya terbuat dari gading. Arga tertegun. Matanya berbinar melihat keindahan benda-benda tersebut. Ia merasa bahwa benda-benda ini bukan sekadar warisan, tetapi memiliki makna yang lebih dalam. Ibunya, seorang wanita tua yang bijaksana, masuk ke dalam gudang dengan langkah perlahan. Melihat Arga tengah menatap benda pusaka tersebut, ia tersenyum dan berkata, "Itulah warisan leluhur kita, Nak. Setiap benda itu memiliki cerita dan kekuatan yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang pantas." Arga menatap ibunya dengan penuh tanda tanya, mencoba memahami apa yang dimaksud. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami asal-usul benda-benda tersebut dan mengapa mereka diwariskan kepadanya. Malam itu, Arga tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh benda-benda pusaka yang ia temukan. Ia merasa bahwa ini adalah petunjuk dari masa lalu, panggilan untuk memulai perjalanan yang selama ini hanya ada dalam angan-angannya. Ia memutuskan bahwa ia harus mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul benda-benda pusaka tersebut. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Pak Rahman, sesepuh desa yang dikenal memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan warisan leluhur. Pak Rahman menyambut Arga dengan ramah dan dengan penuh semangat mulai bercerita tentang sejarah desa mereka. Ia menjelaskan bahwa benda-benda pusaka tersebut berasal dari berbagai kerajaan yang pernah berjaya di Nusantara. Keris yang ditemukan Arga, misalnya, diyakini berasal dari era kerajaan Majapahit dan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Batu akik yang ia temukan dipercaya berasal dari Sumatera dan menyimpan energi dari gunung berapi yang telah lama tidur. Mendengar cerita itu, Arga semakin penasaran. Ia bertanya kepada Pak Rahman bagaimana ia bisa menemukan tujuan sebenarnya dari benda-benda ini. Sesepuh desa itu hanya tersenyum dan berkata, "Perjalananmu baru saja dimulai, Arga. Untuk memahami jati dirimu, kau harus memahami asal-usul benda-benda ini dan menemukan apa yang mereka coba katakan kepadamu." Dengan tekad yang bulat, Arga memutuskan untuk berkelana ke berbagai daerah di Nusantara untuk mencari tahu lebih dalam tentang benda-benda pusaka ini. Ia percaya bahwa dengan memahami warisan leluhurnya, ia akan menemukan jati dirinya yang selama ini ia cari. Perjalanannya akan membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan mistisisme Nusantara. Sebelum berangkat, Arga berpamitan kepada ibunya. Wanita tua itu meraih tangan Arga dan berpesan, "Ingatlah, Nak, benda pusaka itu bukan sekadar benda mati. Mereka memiliki jiwa, dan jiwa mereka terhubung dengan kita. Dengarkanlah dengan hati yang tulus." Arga mengangguk, menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar petualangan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang akan mengubah dirinya selamanya. Dengan hati yang penuh semangat dan keraguan yang masih menghantui, Arga memulai perjalanannya menuju tempat pertama yang direkomendasikan Pak Rahman, keraton tua di Jawa Tengah yang dipercaya memiliki keterkaitan dengan keris pusaka miliknya. Langkah demi langkah, ia melangkah menuju masa lalunya, berharap menemukan jawaban yang telah lama ia cari.
Perjalanan Arga dimulai dengan langkah penuh harapan menuju keraton tua di Jawa Tengah yang disebut-sebut sebagai tempat asal keris pusaka yang ia temukan. Perjalanan itu tidaklah mudah, melewati hutan lebat dan jalanan berbatu yang membentang sejauh mata memandang. Meskipun begitu, Arga merasa ada kekuatan yang membimbingnya, seolah-olah keris pusaka dalam genggamannya bergetar halus setiap kali ia mendekati tujuan yang benar. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya tentang apa yang akan ia temui di sana, dan apakah keraton tersebut masih menyimpan rahasia leluhurnya. Setelah beberapa hari perjalanan, Arga akhirnya tiba di desa yang terletak tak jauh dari reruntuhan keraton tua. Desa itu dipenuhi dengan bangunan tradisional, rumah-rumah joglo dengan ukiran halus di tiap sudutnya. Penduduk desa menyambutnya dengan ramah, meskipun mereka tampak sedikit heran melihat seorang pemuda asing datang dengan membawa keris pusaka yang diselipkan di pinggangnya. Ia pun bertanya kepada seorang tetua desa yang tampak bijaksana, berharap mendapatkan petunjuk tentang keraton tersebut. Pak Sastro, sesepuh desa, menyambut Arga dengan penuh kehangatan dan mengajaknya duduk di pendopo rumahnya yang luas. Keraton tua itu bukan sembarang tempat, Nak, kata Pak Sastro dengan suara berat. Banyak yang datang ke sana, tapi tidak semua berhasil memahami rahasianya. Apa tujuanmu mencari keraton itu? Arga menjelaskan tentang benda pusaka yang diwariskan kepadanya dan keinginannya untuk memahami jati dirinya melalui benda-benda tersebut. Pak Sastro hanya mengangguk perlahan, seolah memahami beratnya beban yang Arga pikul. Malam itu, Arga bermalam di rumah Pak Sastro, merenungkan perkataan sang tetua. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok lelaki tua berpakaian kerajaan, berdiri di depan reruntuhan keraton sambil memegang keris yang mirip dengan miliknya. Sosok itu menatapnya dengan tajam dan berkata, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus yang dapat memahami warisan ini. Arga terbangun dengan keringat dingin. Perasaannya campur aduk antara takut dan penasaran. Keesokan harinya, ditemani oleh Pak Sastro, Arga berjalan menuju runtuhan keraton tua. Bangunan itu telah lama ditinggalkan, ditumbuhi lumut dan akar pohon yang merambat di dinding-dinding batu yang masih berdiri kokoh. Di tengah puing-puing itu, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Keris di pinggangnya bergetar lebih kuat, seakan merespons energi dari tempat itu. Ia melangkah lebih dalam, menyusuri lorong-lorong yang gelap dan lembab, mencari sesuatu yang dapat memberinya jawaban. Di tengah aula utama keraton yang masih tersisa, Arga menemukan sebuah prasasti batu dengan tulisan aksara Jawa kuno yang sudah mulai terkikis oleh waktu. Dengan bantuan Pak Sastro, ia mencoba membaca tulisan tersebut yang berbunyi, di tangan penerus sejati, pusaka ini akan menemukan jalannya. Arga merasa merinding, seolah-olah prasasti itu berbicara langsung padanya. Ia semakin yakin bahwa benda pusaka ini memiliki ikatan kuat dengan dirinya, tetapi ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Pak Sastro menyarankan Arga untuk mencari seorang ahli sejarah yang tinggal di desa sebelah, yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang keraton ini. Dengan semangat yang membara, Arga melanjutkan perjalanannya ke desa tersebut, berharap dapat menemukan jawaban lebih dalam. Di sepanjang perjalanan, ia terus merenungkan tentang prasasti yang ia temukan. Apakah dirinya benar-benar penerus sejati yang dimaksud? Ataukah masih ada rahasia lain yang harus ia pecahkan? Sesampainya di desa sebelah, Arga bertemu dengan Ki Dharma, seorang ahli sejarah yang tampak sudah berusia lanjut namun masih memiliki mata yang tajam penuh kecerdasan. Ki Dharma mendengarkan cerita Arga dengan seksama, lalu berkata, setiap pusaka memiliki jiwa dan kehendaknya sendiri. Mereka memilih siapa yang layak untuk menyandangnya. Kau harus membuktikan bahwa kau pantas dengan membangun hubungan dengan pusaka itu, bukan sekadar memilikinya. Arga menghabiskan beberapa hari bersama Ki Dharma, belajar tentang filosofi pusaka dan bagaimana memahami kehendak benda-benda tersebut. Ia mulai memahami bahwa benda pusaka bukan sekadar alat atau warisan, melainkan bagian dari perjalanan spiritual seseorang. Ia juga menyadari bahwa untuk memahami pusaka, ia harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahannya, serta memahami tujuan hidupnya. Dengan pemahaman baru ini, Arga kembali ke keraton tua dan duduk bersila di tengah aula utama. Ia menutup matanya dan merasakan kehadiran leluhur di sekelilingnya. Dalam keheningan, ia mendengar bisikan halus, seolah ada suara dari dalam dirinya sendiri yang mengatakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan banyak tantangan yang akan ia hadapi. Dengan hati yang penuh keyakinan, Arga bersiap melangkah ke babak berikutnya dari perjalanannya,
menuju pusaka berikutnya yang akan membantunya menemukan jati dirinya yang sejati. Setelah memahami lebih dalam tentang keris pusaka yang ia temukan, Arga merasa bahwa perjalanan ini masih panjang. Pusaka lain yang tersimpan dalam peti peninggalan leluhurnya adalah sebuah batu akik berwarna biru yang bercahaya samar di bawah sinar bulan. Menurut cerita yang ia dengar dari Pak Rahman, batu itu diyakini berasal dari gunung berapi purba di Sumatera, yang dipercaya menyimpan energi mistis dan melindungi mereka yang berhati murni. Dengan tekad yang bulat, Arga memutuskan untuk pergi ke gunung yang disebut-sebut sebagai asal batu akik tersebut. Perjalanan menuju Sumatera bukanlah hal yang mudah bagi seorang pemuda desa seperti Arga. Ia harus menyeberangi lautan dan menyusuri hutan lebat yang penuh dengan tantangan. Selama perjalanan, ia bertemu dengan berbagai orang yang memberinya nasihat dan cerita tentang legenda batu akik penjaga gunung. Setiap cerita yang ia dengar semakin memperkuat keyakinannya bahwa batu ini memiliki hubungan erat dengan jati dirinya yang belum sepenuhnya ia pahami. Setibanya di kaki gunung, Arga disambut oleh suasana yang begitu megah sekaligus mencekam. Puncak gunung menjulang tinggi dengan kabut yang bergelayut di lerengnya, sementara suara gemuruh dari kawahnya terdengar samar. Penduduk setempat memperingatkan Arga bahwa gunung ini bukanlah tempat biasa. Hanya mereka yang benar-benar siap secara fisik dan batin yang diperbolehkan mendaki hingga ke puncaknya. Namun, Arga tak gentar. Ia merasa panggilan yang kuat dari batu akik di genggamannya, seolah mengarahkannya menuju sesuatu yang lebih besar dari sekadar pendakian fisik. Dalam perjalanannya mendaki, Arga bertemu dengan seorang pertapa tua bernama Ki Jagabaya, yang telah tinggal di lereng gunung selama puluhan tahun. Ki Jagabaya mengenali batu akik yang dibawa Arga dan berkata, "Batu ini adalah penjaga gunung, tetapi juga ujian bagi mereka yang memilikinya. Untuk memahami kekuatannya, kau harus lebih dulu memahami dirimu sendiri." Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa setiap pusaka memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan kebenarannya. Ki Jagabaya kemudian mengajaknya ke sebuah mata air suci di lereng gunung, tempat di mana para leluhur dahulu datang untuk bermeditasi dan mencari pencerahan. Di sana, Arga diminta untuk bermeditasi dan merasakan energi gunung yang mengalir melalui batu akiknya. Dalam keheningan malam, Arga mulai merasakan kehangatan yang perlahan menjalar dari telapak tangannya, seolah batu akik itu berbicara melalui sentuhan. Ia melihat bayangan masa lalu, leluhur yang membawa batu itu dalam perjalanan mereka untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Di tengah perjalanan menuju puncak gunung, Arga dihadang oleh sekawanan perampok yang menginginkan batu akik yang ia bawa. Mereka percaya bahwa batu itu memiliki kekuatan yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi. Arga harus menghadapi mereka dengan keberanian, menggunakan kebijaksanaan yang telah ia pelajari dari para tetua sepanjang perjalanannya. Dengan tenang, ia berhasil mengelabui mereka dan melanjutkan perjalanannya menuju puncak. Sesampainya di puncak, Arga merasakan energi yang begitu kuat mengalir di sekelilingnya. Ia berdiri di tepi kawah yang menggelegak dengan uap panas dan kilatan api kecil yang mencuat dari dalam bumi. Batu akik di tangannya berpendar lebih terang dari sebelumnya, seolah-olah telah menemukan rumahnya kembali. Dalam keheningan, Arga mendengar suara dari dalam dirinya yang mengatakan bahwa keseimbangan antara manusia dan alam harus dijaga dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Arga menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan benda-benda pusaka, melainkan tentang menemukan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur, kesetiaan, keseimbangan, dan tanggung jawab terhadap alam. Ia menuruni gunung dengan hati yang lebih mantap, siap untuk perjalanan selanjutnya yang akan membawanya lebih dekat ke jati diri yang ia cari. Dalam perjalanan pulang, Ki Jagabaya berpesan padanya, "Ingatlah, Arga, batu ini bukan hanya sebuah benda, tetapi pengingat bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam. Jangan pernah melupakan asal-usulmu." Arga mengangguk, menggenggam batu akik itu dengan penuh rasa hormat. Kini ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pencarian pusaka, tetapi pencarian makna dalam dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan semangat yang membara, Arga bersiap untuk melanjutkan perjalanannya menuju pusaka berikutnya, yang akan membawanya lebih dalam ke dalam sejarah dan takdirnya sebagai pewaris sejati Nusantara. Setelah menemukan makna di balik batu akik yang ia bawa, Arga merasa dirinya semakin mendalam terhubung dengan warisan leluhurnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Di dalam peti pusaka yang diwariskan kepadanya, masih ada satu benda lagi yang belum ia pahami sepenuhnya,
sebuah tombak kecil yang gagangnya terbuat dari gading. Tombak ini memiliki ukiran halus yang menggambarkan naga yang melilit tubuhnya, dan meskipun tampak seperti benda biasa, ada kekuatan tersembunyi yang terasa begitu kuat. Arga tahu bahwa tombak ini adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang dirinya dan tanggung jawab yang harus ia emban. Setelah berkonsultasi dengan Pak Rahman dan Ki Dharma, Arga memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang tombak tersebut. Berdasarkan cerita yang ia dengar, tombak ini diyakini berasal dari kerajaan Melayu yang telah lama hilang di ujung timur Pulau Sumatera, sebuah kerajaan yang dikenal dengan keberanian dan kehormatannya. Konon, tombak itu digunakan oleh seorang pahlawan besar untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya dari ancaman luar. Arga merasa terdorong untuk pergi ke tempat asal tombak itu, untuk mencari petunjuk lebih lanjut tentang kekuatan yang terkandung dalam benda ini. Perjalanan menuju ujung timur Pulau Sumatera tidaklah mudah. Arga harus melewati hutan tropis yang lebat dan menyeberangi sungai-sungai besar yang meliuk-liuk di tengah hutan. Setiap langkahnya terasa lebih berat, namun ia terus melangkah dengan tekad yang semakin kuat. Di sepanjang perjalanan, ia menemui berbagai tantangan, dari cuaca buruk hingga kondisi alam yang keras. Namun, ia tak pernah ragu, karena dalam dirinya ada panggilan yang lebih besar untuk menemukan makna sejati dari tombak tersebut. Sesampainya di desa terakhir sebelum menuju reruntuhan kerajaan Melayu, Arga bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah kerajaan tersebut. Namanya Ibu Sari, seorang wanita yang hidup sebatang kara, namun memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang masa lalu kerajaannya. Ibu Sari menerima kedatangan Arga dengan penuh kehormatan dan mengajaknya berbincang. Setelah mendengarkan cerita Arga tentang tombak yang ia bawa, Ibu Sari mengenali benda itu dengan segera. Tombak ini adalah simbol kehormatan dan keberanian. "Nak," kata Ibu Sari dengan suara yang berat. "Ia pernah digunakan oleh Raja Suryatma, pemimpin kami yang terkenal bijaksana dan berani. Tombak ini tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan spiritual yang melindungi siapa saja yang menggunakannya dengan hati yang tulus." Ibu Sari menceritakan bagaimana Raja Suryatma menggunakan tombak itu untuk menjaga kerajaannya dari penjajah dan menjaga kehormatan bangsanya. Namun, setelah kerajaannya jatuh, tombak tersebut hilang dan hanya diwariskan kepada mereka yang dianggap pantas oleh leluhur. Ibu Sari kemudian mengajak Arga untuk pergi ke sebuah situs purbakala yang terletak di tengah hutan, tempat di mana kerajaan Melayu pernah berdiri. Di sana, mereka menemukan sebuah patung besar yang menggambarkan Raja Suryatma sedang memegang tombak yang mirip dengan milik Arga. Patung itu dikelilingi oleh prasasti yang menggambarkan cerita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan pengorbanan yang dilakukan oleh sang raja. Arga merasakan energi yang kuat mengalir melalui tombak yang ia bawa, seolah-olah benda itu menghubungkannya langsung dengan masa lalu. Di tengah situs tersebut, Arga bermeditasi dengan tombak di tangannya, berusaha untuk merasakan makna dari kekuatan yang terkandung di dalamnya. Dalam kedamaian hutan yang sunyi, ia melihat visi masa lalu, Raja Suryatma yang memimpin dengan adil dan bijaksana, mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyatnya. Arga merasa dirinya terhubung dengan sang raja, merasakan beban yang sama untuk melindungi dan menjaga kehormatan leluhur serta bangsa. Tombak itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga ujian bagi mereka yang berani memikulnya. Ketika ia membuka matanya, Arga merasa seolah-olah ia telah mendapatkan pencerahan. Ia kini mengerti bahwa tombak ini bukanlah sekadar senjata, melainkan lambang tanggung jawab yang harus diembannya. Dalam dirinya, Arga merasakan panggilan untuk melindungi warisan leluhurnya, menjaga kehormatan mereka, dan berjuang demi kebaikan bersama. Dengan penuh keyakinan, ia menggenggam tombak itu erat-erat, siap untuk melanjutkan perjalanan dan menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Ibu Sari menatap Arga dengan bangga dan berkata, "Kau telah memahami arti sejati dari tombak ini, Arga. Kekuatan bukan terletak pada fisik, tetapi pada hati yang tulus dan niat yang benar. Pusaka ini akan membimbingmu dalam setiap langkahmu." Arga mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Ibu Sari. Ia tahu bahwa perjalanan ini lebih dari sekadar pencarian benda pusaka, tetapi pencarian jati dirinya yang sejati sebagai penerus leluhur Nusantara. Sebelum meninggalkan situs kerajaan, Arga berdoa di hadapan patung Raja Suryatma, berjanji untuk meneruskan perjuangan leluhur dan menjaga kehormatan mereka dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan tombak gading di tangan, ia melangkah pergi, siap untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar, dan terus menggali makna dari setiap pusaka yang diwariskan kepadanya.
Setelah mendapatkan pencerahan dari tombak gading, Arga merasa semakin dekat dengan warisan leluhurnya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Masih ada satu benda pusaka yang harus ia temukan. Sebuah keris yang diakini memiliki kekuatan luar biasa. Keris ini adalah benda pusaka terakhir yang ditemukan dalam peti peninggalan leluhurnya. Dikisahkan bahwa keris tersebut berasal dari kerajaan Sriwijaya, sebuah kerajaan maritim yang besar yang pernah menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Keris itu diakini memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam dan laut, serta menjadi simbol kewibawaan kerajaan di masa lalu. Arga mendapat petunjuk dari Pak Rahman bahwa keris tersebut berada di sebuah pulau kecil yang terletak di tengah laut, sebuah pulau yang dahulu merupakan pusat perdagangan dan pelatihan para prajurit kerajaan Sriwijaya. Pulau itu kini tak lebih dari reruntuhan yang terlupakan, jauh dari peradaban modern. Tanpa ragu, Arga memutuskan untuk menempuh perjalanan laut menuju pulau tersebut, meskipun ia tahu akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Lautan yang luas dan ganas bukanlah tempat yang mudah dijinakan, tetapi bagi Arga, ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Perjalanan laut itu tidaklah singkat. Arga menyewa sebuah perahu kecil untuk menyeberangi samudra, ditemani oleh seorang nelayan tua yang sudah berpengalaman mengarungi lautan. Nelayan itu, yang bernama Pak Tulus, menceritakan banyak hal tentang pulau yang mereka tuju. Pulau itu penuh dengan misteri. "Nak," kata Pak Tulus dengan suara serak, "banyak yang datang untuk mencari harta karun atau benda pusaka, tapi tak banyak yang berhasil kembali. Lautan ini punya cara untuk menguji siapa yang layak." Arga mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan yang muncul, namun tekadnya untuk menemukan keris tersebut tak pernah pudar. Di tengah perjalanan, badai besar datang tiba-tiba. Ombak yang tinggi dan angin kencang membuat perahu mereka terombang-ambing. Pak Tulus berusaha keras mengendalikan perahu, sementara Arga, meskipun dilanda ketakutan, merasa ada sesuatu yang menghubungkannya dengan alam sekitar. Ia menggenggam keris dan batu akik yang ia bawa, berharap energi dari kedua benda pusaka itu memberinya kekuatan. Dalam sekejap, Arga merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan seolah-olah laut pun menanggapi, mereda sejenak sebelum kembali tenang. Arga dan Pak Tulus berhasil melewati badai tersebut dengan selamat, meskipun mereka harus berjuang keras melawan cuaca yang tidak bersahabat. Sesampainya di pulau yang dimaksud, Arga dan Pak Tulus berlabuh di pantai yang masih tampak alami, dengan pasir putih yang halus dan ombak yang tenang. Namun, pulau itu tampak kosong, hanya terdapat reruntuhan bangunan tua yang mengisahkan masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Arga merasa bahwa ia berada di tempat yang penuh dengan energi sejarah, seolah-olah setiap batu dan pepohonan di sana memiliki cerita untuk diceritakan. Dengan tekad yang kuat, Arga memulai pencariannya, menelusuri pulau yang sunyi itu. Di tengah reruntuhan, Arga menemukan sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing tinggi. Di dalam gua itu, ia melihat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan laut dan kehidupan maritim. Di atas altar, tergeletak sebuah keris yang terbuat dari logam berkilauan, dengan ukiran naga yang melilit gagangnya. Arga merasa jantungnya berdebar kencang saat ia mendekat. Ini adalah keris yang ia cari. Namun, ketika Arga mencoba untuk mengambil keris tersebut, sebuah suara dalam dirinya memperingatkan bahwa hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan tidak tamak yang bisa menggunakannya. Arga berhenti sejenak, merenung. Ia menyadari bahwa keris ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi. Dengan hati yang penuh penghormatan, Arga menggenggam keris itu, merasakan kekuatan yang mengalir melalui tangannya, tetapi juga sebuah perasaan berat yang datang bersamanya. Seketika, Arga merasa seolah-olah seluruh pulau itu bergetar. Dalam sebuah visi yang kuat, ia melihat kerajaan Sriwijaya yang megah, para prajurit yang gagah berani, dan laut yang luas yang mereka pelajari dan kuasai. Namun, ia juga melihat kehancuran yang datang akibat keserakahan dan ketidakpedulian terhadap alam. Arga mengerti bahwa keris ini adalah simbol keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab, dan bahwa ia harus menjaga keseimbangan tersebut dengan bijaksana. Pak Tulus yang menunggu di luar gua merasa bahwa energi di sekitar mereka mulai berubah, dan ia tahu bahwa Arga telah menemukan apa yang ia cari. Ketika Arga keluar dari gua dengan keris tersebut di tangan, Pak Tulus hanya tersenyum dan berkata, "Kau telah menemukan lebih dari sekadar keris, Arga. Kau telah menemukan tanggung jawab besar yang akan mengujimu sepanjang hidup." Arga mengangguk.
merasakan beratnya kata-kata Pak Tulus, namun juga merasa siap untuk menjalani takdirnya. Dengan keris di tangannya, Arga kembali ke perahunya, siap melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat lain yang akan membantunya menemukan lebih dalam lagi tentang siapa dirinya dan apa yang harus ia lakukan untuk menjaga warisan leluhurnya. Laut yang semula tampak mengerikan kini terasa lebih damai, seolah memberi restu kepada Arga dalam perjalanannya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, perjalanan ini akan membawanya lebih dekat dengan pemahamannya tentang jati diri dan takdirnya sebagai penerus pusaka Nusantara. Setelah menemukan keris yang diwariskan oleh leluhur kerajaan Sriwijaya, Arga merasa perjalanan spiritualnya semakin lengkap. Namun, masih ada satu pusaka lagi yang harus ia temukan. Sebuah pedang emas yang konon merupakan simbol kekuatan dan keadilan, dan juga merupakan milik seorang ksatria legendaris dari kerajaan Majapahit. Pedang ini diyakini memiliki kekuatan luar biasa yang mampu melindungi kerajaan dari ancaman luar, namun hanya akan memberikan kekuatannya kepada mereka yang memiliki hati yang murni dan niat yang tulus. Arga tahu bahwa ini adalah ujian terakhir dalam perjalanannya, dan ia siap menghadapi tantangan tersebut. Berita tentang pedang emas ini sudah lama menjadi legenda, dan hanya sedikit orang yang tahu di mana pedang itu disembunyikan. Berdasarkan petunjuk yang ia terima dari Ibu Sari dan Pak Rahman, Arga akhirnya mengetahui bahwa pedang emas itu disembunyikan di sebuah gua yang terletak di lereng Gunung Bromo, tempat yang selama ini dikenal sebagai tempat suci oleh masyarakat sekitar. Gunung Bromo sendiri merupakan gunung yang penuh dengan simbolisme dan kekuatan alam, dan Arga merasa bahwa ini adalah perjalanan yang penuh dengan makna bagi dirinya. Setibanya di kaki Gunung Bromo, Arga merasa suasana sekitar sangat berbeda. Udara yang dingin dan kabut yang tebal memberi kesan mistis, seolah-olah gunung ini menyembunyikan rahasia besar yang hanya bisa diungkap oleh mereka yang benar-benar siap. Arga melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak yang mengarah ke puncak. Di sepanjang perjalanan, ia disambut oleh pemandangan kawah yang megah, dengan asap panas yang mengepul dari dasar gunung, menambah kesan magis tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Arga bertemu dengan seorang penduduk lokal yang sudah tua. Namanya Ki Bromo, seorang penjaga tradisi dan cerita rakyat yang telah lama memelihara pengetahuan tentang gunung tersebut. Ki Bromo mengenali Arga dan memberitahunya bahwa pedang emas yang ia cari memang ada di dalam gua yang berada di dalam kawah, tetapi banyak yang mencoba mencapainya, dan hampir semuanya gagal. Gunung ini adalah penjaga dari pedang tersebut. Hanya mereka yang benar-benar layak dan tidak tamak yang dapat menemukannya, ujar Ki Bromo dengan suara dalam. Dengan kata-kata tersebut, Arga merasa semakin yakin bahwa ujian yang akan dihadapinya bukan hanya fisik, tetapi juga ujian hati. Dalam perjalanan menuju kawah, Arga menghadapi banyak rintangan, mulai dari jalur yang licin hingga suara-suara aneh yang datang dari kedalaman gunung. Namun, ia tetap berjalan dengan tekad yang kuat, memegang erat keris dan tombak yang sudah ia temukan sebelumnya, serta batu akik yang selalu menemani langkahnya. Ia merasakan bahwa setiap pusaka yang ia bawa menguatkannya, memberikan kekuatan batin yang lebih besar daripada yang bisa dilihat mata. Sesampainya di kawah, Arga melihat sebuah gua besar yang terbuka lebar di sisi gunung, diselimuti oleh asap panas dan kabut tipis yang menjulang tinggi. Di dalam gua itu, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh ukiran kuno, menggambarkan berbagai dewa dan simbol-simbol keramat. Di atas altar tersebut, tergeletak pedang emas yang bersinar terang, seakan memancarkan cahaya ilahi. Arga merasa panggilan yang kuat untuk mendekat, namun ia juga merasakan sebuah peringatan, bahwa untuk mengambil pedang itu, ia harus melewati ujian besar. Ketika Arga hendak meraih pedang, tiba-tiba sebuah suara dalam dirinya bergema. Hanya mereka yang memiliki ketulusan hati yang dapat mengangkat pedang ini. Jika kau berniat untuk menggunakannya demi kekuasaan pribadi, pedang ini akan menghilang begitu saja. Arga terdiam sejenak, meresapi kata-kata tersebut. Ia menyadari bahwa pedang emas ini bukan sekadar senjata, tetapi sebuah ujian tentang niat dan tujuan yang mendasari setiap langkahnya. Dengan hati yang tulus, Arga berjanji untuk menggunakan pedang ini untuk melindungi dan menjaga keseimbangan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Saat Arga menggenggam pedang emas itu, seketika ia merasakan energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Pedang itu terasa begitu ringan, namun kekuatannya sangat besar, seolah-olah seluruh alam semesta merespons keberadaannya. Dalam sekejap, Arga melihat visi yang luar biasa. Seorang ksatria legendaris dari kerajaan Majapahit yang memegang pedang ini untuk menjaga kedamaian, bertarung melawan ketidakadilan, dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.
Arga merasa seolah-olah ia menjadi bagian dari cerita tersebut, dan pedang emas itu kini adalah miliknya untuk menjaga warisan leluhurnya. Namun, ujian Arga belum berakhir. Setelah ia memegang pedang itu, gua tempat pedang tersebut tersimpan mulai berguncang, dan bebatuan besar mulai jatuh dari langit-langit gua. Arga harus bertarung melawan kekuatan alam yang mencoba menghalanginya. Dengan pedang emas di tangan, ia menangkis batu-batu yang jatuh, namun ia tidak membiarkan amarah menguasainya. Ia tahu bahwa kekuatan pedang ini hanya akan berfungsi jika ia menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan dan kendali. Dalam pertempuran melawan alam yang dahsyat, Arga merasakan pedang emas memberinya kekuatan untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi krisis. Ia tahu bahwa sejati-sejatinya kekuatan terletak pada kemampuan untuk menahan diri, untuk melawan godaan kekuasaan, dan untuk selalu berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran. Ketika guncangan mereda dan gua kembali tenang, Arga merasa dirinya tidak hanya menemukan pedang emas, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan yang terkandung dalam dirinya. Dengan pedang emas itu di tangan, Arga kembali menuruni gunung, merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Ia tahu bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan tanggung jawab adalah inti dari setiap pusaka yang telah ia temukan. Kini, dengan seluruh pusaka warisan leluhurnya, Arga merasa bahwa dirinya telah menemukan jalan menuju jati dirinya yang sejati. Dengan pedang emas yang kini menjadi bagian dari dirinya, Arga merasa semakin siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Namun, masih ada satu pusaka terakhir yang harus ia temukan, cincin perak yang pernah menjadi simbol kekuasaan raja-raja dari kerajaan Bali kuno. Cincin ini diyakini memiliki kekuatan untuk menyatukan seluruh unsur alam, bumi, air, api, dan udara, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang takdir seseorang. Cincin ini, meskipun tampak sederhana, sangat sakral dan hanya dapat ditemukan oleh mereka yang benar-benar siap menerima takdirnya, bukan hanya sebagai pewaris pusaka, tetapi sebagai penerus yang memahami arti sejati dari kehidupan itu sendiri. Arga tahu bahwa pencarian cincin perak ini akan menjadi ujian terakhir bagi dirinya. Setiap benda pusaka yang telah ia temukan mengajarinya sesuatu yang penting. Batu akik mengajarkan ketenangan dan kebijaksanaan, tombak gading mengajarkan keberanian dan kehormatan, keris mengajarkan keseimbangan antara kekuatan dan tanggung jawab, pedang emas mengajarkan keadilan dan kontrol diri. Namun, cincin perak ini, di balik kemegahannya yang sederhana, akan mengajarkan Arga tentang penerimaan, tentang kemampuan untuk menyerahkan diri kepada takdir yang lebih besar. Berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanannya, Arga akhirnya mengetahui bahwa cincin perak itu tersembunyi di sebuah kuil kuno yang terletak di tengah hutan Bali. Kuil tersebut telah lama terlupakan oleh manusia, tersembunyi di balik pepohonan rimbun dan terabaikan oleh zaman. Kuil ini merupakan tempat sakral bagi leluhur Bali, tempat di mana mereka berdoa dan mempersembahkan segala sesuatunya kepada alam. Arga merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya mencari sebuah benda pusaka, tetapi mencari pemahaman tentang kehidupan itu sendiri, tentang ketenangan hati yang diperlukan untuk menerima takdir yang telah digariskan oleh alam semesta. Sesampainya di kaki gunung yang mengarah ke kuil tersebut, Arga mulai memasuki hutan yang semakin lebat. Suasana di sana terasa begitu sunyi, hanya suara desiran angin yang terdengar di antara pepohonan tinggi. Setiap langkahnya terasa semakin dalam, seolah-olah ia semakin jauh dari dunia luar dan semakin dekat dengan inti dari perjalanan spiritualnya. Arga tidak tahu apa yang akan ia temui di kuil itu, tetapi ia merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah alam mendukung setiap langkahnya. Di tengah hutan, Arga menemukan sebuah jalan setapak yang mengarah ke sebuah bukit, dan di puncaknya, ia melihat bangunan kuil yang sudah tua, dengan ukiran-ukiran indah di dindingnya yang menggambarkan kehidupan alam dan manusia. Kuil ini bukan hanya sebuah tempat ibadah, tetapi juga sebuah pusat pengetahuan yang menyimpan segala rahasia alam dan kehidupan. Arga memasuki kuil dengan hati-hati, merasakan atmosfer penuh dengan energi spiritual yang kuat. Di dalam kuil tersebut, ia menemukan sebuah altar yang terbuat dari batu hitam pekat. Di atas altar itu, tergeletak sebuah cincin perak yang bersinar dengan lembut, seolah menanti untuk diambil oleh seseorang yang layak. Namun, saat Arga hendak mendekat untuk mengambil cincin itu, sebuah suara terdengar dari dalam dirinya. Hanya mereka yang siap menerima takdir yang sejati yang dapat mengambil cincin ini. Cincin ini bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga penerimaan terhadap apa yang telah ditentukan untukmu. Arga terdiam sejenak. Ia merasakan beban dari kata-kata tersebut,
dan menyadari bahwa cincin ini adalah simbol penerimaan terhadap segala yang telah terjadi dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Ia tidak bisa lagi hanya berfokus pada apa yang ingin ia capai, tetapi harus memahami bahwa takdir adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Dengan ketenangan hati yang baru ditemukan, Arga melangkah maju dan menggenggam cincin perak itu. Saat ia menyentuh cincin tersebut, seketika ia merasakan energi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti gelombang ketenangan yang datang dari dalam dirinya. Dalam sekejap, Arga melihat visi yang menakjubkan. Dirinya berdiri di tengah dunia yang luas, di mana segala elemen alam, bumi, air, api, dan udara, bekerja bersama dalam harmoni. Ia menyadari bahwa cincin ini bukan hanya tentang kekuatan untuk mengendalikan alam, tetapi juga tentang keharmonisan yang tercipta ketika seseorang dapat menerima semua aspek kehidupan dengan lapang dada. Cincin perak ini mengajarkan Arga untuk menerima segala hal yang datang dalam hidupnya, baik itu kebahagiaan maupun penderitaan, sebagai bagian dari takdir yang harus diterima dengan hati yang tulus. Ia belajar bahwa setiap perjalanan, meskipun penuh dengan tantangan dan rintangan, adalah bagian dari proses untuk menemukan kedamaian batin. Tak ada yang dapat dicapai dengan kekuatan fisik semata, karena segala sesuatu yang berharga dalam hidup datang dari kemampuan untuk menerima dan mencintai diri sendiri, serta dunia di sekelilingnya. Dengan cincin perak yang kini melingkar di jari manisnya, Arga merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa dirinya telah menemukan semua pusaka leluhur yang diwariskan kepadanya, dan setiap pusaka tersebut telah mengajarkannya nilai-nilai yang akan membimbingnya sepanjang hidup. Ia juga menyadari bahwa perjalanan ini adalah sebuah proses untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya, bukan hanya sebagai penerus pusaka, tetapi sebagai manusia yang mengerti bagaimana hidup dalam keseimbangan dengan alam dan sesama. Setelah mengambil cincin itu, Arga keluar dari kuil dengan rasa damai yang mendalam. Ia merasa bahwa semua bagian dari pencarian ini, setiap pusaka, setiap ujian, dan setiap pelajaran, telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih bijaksana dan lebih memahami makna hidup. Dengan hati yang penuh penerimaan, Arga melanjutkan perjalanan hidupnya, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, dan menggunakannya untuk kebaikan bersama. Dengan cincin perak yang kini menjadi bagian dari dirinya, Arga merasa bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai titik puncak. Setiap pusaka yang ia temukan telah mengajarkan pelajaran penting yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Namun, Arga menyadari bahwa penemuan pusaka-pusaka itu bukanlah akhir dari pencariannya. Sebaliknya, ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, perjalanan untuk menerapkan semua yang telah ia pelajari, untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan alam dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Arga kini memahami bahwa tugasnya sebagai penerus pusaka bukan hanya menjaga benda-benda tersebut, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Arga kembali ke desanya, tempat di mana semua petualangan ini dimulai. Desanya kini tampak lebih hidup, lebih penuh dengan energi positif. Para penduduk desa merasa lebih terhubung dengan alam, dan Arga, sebagai salah satu tokoh yang telah mengalami perjalanan spiritual ini, dihormati dan diakui sebagai pemimpin yang bijaksana. Meskipun demikian, Arga merasa bahwa posisinya bukanlah untuk mengatur, tetapi untuk membimbing. Ia bukanlah seorang penguasa yang memerintah dengan kekuasaan, melainkan seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan kebijaksanaan dan empati. Arga mengerti bahwa hidup ini bukanlah tentang mengejar kekuasaan atau materi, tetapi tentang memahami bahwa setiap makhluk di dunia ini terhubung oleh kekuatan yang lebih besar, yaitu alam. Semua yang ada di sekitarnya, gunung, laut, hutan, dan langit, memiliki peran dan tujuan masing-masing. Dan, sebagai bagian dari alam, manusia pun memiliki peran penting untuk menjaga keharmonisan itu. Pusaka-pusaka yang telah ditemukan Arga selama perjalanannya bukan hanya merupakan benda-benda peninggalan sejarah, tetapi simbol dari hubungan antara manusia dan alam yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Seiring waktu, Arga mulai mengajarkan penduduk desanya tentang pentingnya menjaga alam dan memahami keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Ia mengadakan pertemuan rutin di mana mereka berdiskusi tentang bagaimana menjaga alam, mengelola sumber daya dengan bijaksana, dan hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Penduduk desa yang dulu hanya bergantung pada cara-cara tradisional, kini mulai membuka pikiran mereka tentang cara-cara baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Arga menyadari bahwa ini adalah bagian dari takdirnya, untuk membawa perubahan yang positif bagi desanya, dan lebih luas lagi,
untuk menjaga warisan leluhurnya dalam cara yang relevan dengan zaman sekarang. Namun, perjalanan Arga tidak selalu mulus. Tidak semua orang di desa setuju dengan gagasannya. Beberapa merasa terancam oleh perubahan, merasa bahwa cara hidup mereka yang lama lebih aman dan lebih terjamin. Arga menghadapi perlawanan dari mereka yang masih terikat pada cara-cara lama, namun ia tidak mundur. Ia berbicara dengan hati, meyakinkan mereka bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima untuk memastikan bahwa generasi berikutnya dapat hidup dalam keseimbangan dengan alam yang mereka cintai. Konflik ini mengingatkan Arga bahwa tidak ada jalan yang mudah untuk menjaga keharmonisan. Ia harus berjuang untuk meyakinkan orang-orang tentang pentingnya menjaga bumi, tetapi juga harus menunjukkan bahwa perubahan itu bisa membawa kesejahteraan bagi semua. Ia memimpin dengan contoh, menunjukkan melalui tindakan dan dedikasi bahwa cara hidup yang lebih harmonis dengan alam adalah pilihan yang tepat, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi untuk masa depan. Suatu hari, ketika Arga berjalan di tepi sungai yang mengalir melalui desanya, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Sungai itu tampak jernih, dan pohon-pohon yang tumbuh di sekitarnya seolah merayakan kehidupan. Arga duduk di tepi sungai, merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari seorang pemuda yang bingung dengan jati dirinya, hingga akhirnya menemukan takdirnya sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Ia merasakan kedekatan yang mendalam dengan alam, seolah-olah ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih abadi. Dalam kedamaian itu, Arga juga menyadari bahwa perjalanan hidup ini tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang diambil, adalah bagian dari perjalanan yang terus berlanjut. Ia tahu bahwa tantangan baru akan selalu datang, dan perjalanan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dan alam tidak akan pernah selesai. Namun, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan cincin perak yang melingkar di jarinya, pedang emas yang selalu ia bawa, dan tombak gading yang menjadi simbol keberaniannya, Arga merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian yang sejati. Ia juga tahu bahwa tidak ada perjalanan yang sepenuhnya bebas dari penderitaan atau kesulitan. Namun, dengan pemahaman dan kebijaksanaan yang ia peroleh, ia dapat menghadapi setiap ujian dengan hati yang lapang dan tangan yang terbuka. Arga telah menemukan jati dirinya bukan hanya melalui pusaka-pusaka yang diwariskan leluhurnya, tetapi melalui pemahaman mendalam tentang hubungan antara manusia dan alam semesta. Kini, dengan penuh penerimaan, ia menjalani takdirnya, siap untuk menghadapi dunia dengan segala keindahan dan tantangannya. Pada akhirnya, Arga menyadari bahwa pusaka yang paling berharga bukanlah benda-benda yang ia temukan selama perjalanannya, tetapi pelajaran hidup yang ia peroleh. Pusaka-pusaka itu hanyalah simbol dari kebijaksanaan yang ada dalam dirinya, dan sekarang tugasnya adalah untuk menjaga dan menyebarkan kebijaksanaan itu kepada dunia. Dunia yang penuh dengan keragaman, tantangan, dan kesempatan untuk menciptakan keseimbangan yang sejati. Setelah kembali ke desanya dan menemukan kedamaian dalam dirinya, Arga menyadari bahwa peranannya sebagai pemimpin dan penjaga keseimbangan tidak hanya terbatas pada desa tempat ia dilahirkan. Dunia yang semakin berkembang dengan pesat ini, dengan segala tantangan dan perubahan yang terjadi, memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik atau kebijaksanaan semata. Arga merasa bahwa tugasnya kini adalah untuk membimbing bukan hanya orang-orang di desanya, tetapi juga mereka yang berada di luar sana, yang membutuhkan petunjuk tentang bagaimana hidup harmonis dengan alam di tengah kemajuan zaman. Arga mulai merasa panggilan untuk menghubungkan banyak hati, menggerakkan komunitas-komunitas lain agar memahami pentingnya melestarikan alam, bukan hanya untuk keberlanjutan hidup manusia, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di bumi. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Tidak semua orang siap untuk menerima pesan yang Arga bawa. Banyak orang yang terjebak dalam rutinitas dan kesibukan dunia modern, menganggap bahwa pelestarian alam adalah hal yang tidak penting, atau bahkan sesuatu yang merepotkan. Arga harus menghadapi kerasnya kenyataan bahwa meskipun dunia semakin maju, ada banyak orang yang masih mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tetapi Arga tidak gentar, karena ia tahu bahwa perubahan dimulai dari kesadaran yang dalam. Ia tidak bisa memaksa orang untuk berubah, tetapi ia bisa menginspirasi mereka melalui tindakan dan teladan. Dengan tekad yang kuat, Arga mulai melangkah lebih jauh, berkeliling ke berbagai desa dan kota, menyebarkan pesan tentang pentingnya menjaga alam dan menemukan keseimbangan dalam hidup. Ia mengadakan seminar-seminar, berbicara dengan pemimpin-pemimpin masyarakat,
dan mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam menjaga lingkungan. Ia percaya bahwa dengan menyatukan kekuatan dari berbagai pihak, perubahan besar bisa terjadi. Arga tahu bahwa dunia ini tidak bisa hanya bergantung pada individu saja, tetapi pada kerjasama kolektif yang didorong oleh niat yang tulus. Selama perjalanannya, Arga bertemu dengan berbagai macam orang yang berbeda latar belakang dan pandangannya. Beberapa dari mereka sangat terbuka terhadap ide-idenya dan merasa terinspirasi untuk mengubah cara hidup mereka, sementara yang lainnya masih ragu dan enggan berubah. Di tengah-tengah perbedaan itu, Arga belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan ia tidak bisa memaksakan perubahan dalam waktu singkat. Yang bisa ia lakukan adalah menunjukkan dengan tindakan nyata bahwa melestarikan alam itu bukan hanya sebuah pilihan, tetapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik. Suatu ketika, Arga tiba di sebuah kota yang sedang menghadapi masalah besar terkait polusi dan kerusakan lingkungan. Sungai yang dulunya jernih kini tercemar, hutan-hutan yang mengelilingi kota semakin berkurang, dan udara semakin tercemar. Arga merasa sangat prihatin melihat keadaan ini, tetapi ia juga melihat potensi besar di balik tantangan tersebut. Kota ini, meskipun sedang menghadapi krisis, juga memiliki semangat juang yang tinggi dari warganya yang ingin memperbaiki keadaan. Arga memutuskan untuk tinggal beberapa waktu di kota ini, bekerja sama dengan para pemimpin setempat untuk mencari solusi. Selama berada di kota tersebut, Arga belajar banyak tentang bagaimana pengelolaan lingkungan yang tidak bijaksana dapat mengancam kehidupan manusia dan alam. Namun, ia juga melihat bahwa dengan pendekatan yang tepat, banyak hal bisa diperbaiki. Ia mengusulkan berbagai proyek restorasi, mulai dari penghijauan kembali, pembersihan sungai, hingga edukasi kepada masyarakat tentang cara-cara hidup yang ramah lingkungan. Arga mengajak para penduduk kota untuk berperan aktif dalam proyek-proyek tersebut, dengan harapan bahwa mereka akan merasa lebih terhubung dengan alam dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelestariannya. Walaupun prosesnya tidak mudah, Arga mulai melihat hasil positif. Sungai yang dulunya tercemar mulai terlihat lebih bersih. Pepohonan yang ditanam oleh masyarakat mulai tumbuh dengan subur, dan udara kota terasa lebih segar. Masyarakat mulai merasakan manfaat langsung dari perubahan tersebut, dan banyak dari mereka yang akhirnya sadar akan pentingnya menjaga lingkungan demi keberlanjutan hidup. Arga merasa bangga melihat bagaimana perubahan bisa dimulai dari sebuah tindakan kecil, yang akhirnya menjadi gelombang besar yang membawa dampak positif bagi banyak orang. Namun, Arga juga tidak melupakan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa tempat ia berasal. Ia merasa perlu untuk terus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian alam. Meskipun dunia semakin modern, Arga tidak ingin desa mereka terjebak dalam kerusakan lingkungan yang seringkali diabaikan dalam nama pembangunan. Ia terus bekerja keras untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak datang dengan mengorbankan alam. Dengan menggunakan berbagai pengalaman yang telah ia dapatkan, Arga mendirikan sebuah lembaga yang fokus pada pelestarian alam dan pengembangan kehidupan yang berkelanjutan, dengan harapan bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut serta dalam gerakan ini. Pada akhirnya, Arga menyadari bahwa dunia ini memang terus berubah, namun perubahan tersebut tidak perlu selalu berarti kerusakan. Dengan kebijaksanaan, kerjasama, dan tindakan nyata, perubahan dapat membawa dunia menuju kehidupan yang lebih harmonis. Arga telah belajar bahwa peranannya bukan hanya sebagai penjaga pusaka-pusaka leluhurnya, tetapi sebagai penjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Dengan membawa pesan ini ke seluruh penjuru dunia, Arga yakin bahwa masa depan yang lebih baik dapat tercipta, asalkan setiap orang mau mengambil tanggung jawab terhadap bumi yang mereka tinggali. Kini, dengan tekad yang semakin bulat, Arga melanjutkan perjuangannya, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai seorang guru yang mengajarkan generasi baru untuk mencintai alam dan menjaga keseimbangannya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir, tetapi ia merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang, karena kini ia telah memahami bahwa sejatinya kehidupan ini adalah tentang menjaga keharmonisan dalam diri sendiri, di antara sesama manusia, dan dengan alam semesta. Arga kini telah menjalani perjalanan yang panjang dan penuh makna. Ia telah menemukan jati dirinya melalui serangkaian pusaka yang diwariskan oleh leluhur. Setiap pusaka mengajarkan pelajaran berharga tentang kehidupan, keberanian, dan keharmonisan dengan alam. Namun, ia sadar bahwa pusaka-pusaka tersebut bukan sekadar benda mati yang hanya disimpan untuk dihormati. Bagi Arga, pusaka-pusaka itu adalah simbol dari kehidupan yang terus berkembang, hidup dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil,
serta dihidupkan kembali dalam setiap langkah yang diambil untuk kebaikan bersama. Pusaka yang sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diwariskan dan diteruskan oleh setiap generasi. Setelah menjalani berbagai tantangan dan memperkenalkan konsep keharmonisan hidup kepada berbagai komunitas, Arga semakin mengerti bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang menemukan pusaka-pusaka itu, tetapi tentang bagaimana ia mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam setiap tindakan, ia harus mencerminkan kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Dalam setiap kata yang diucapkan, ia harus mengingatkan dirinya untuk tetap adil dan bijaksana, serta dalam setiap keputusan yang diambil, ia harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemajuan manusia dan pelestarian alam. Arga kini memandang pusaka-pusaka itu sebagai alat untuk menjaga hubungan yang lebih baik antara manusia dan dunia di sekitarnya. Pedang emas yang pernah ia temukan bukan hanya simbol kekuatan, tetapi pengingat tentang pentingnya menggunakan kekuatan untuk keadilan dan kebaikan. Tombak gading yang pernah ia miliki bukan hanya senjata untuk melawan musuh, tetapi alat untuk menjaga kehormatan dan martabat dalam setiap tindakan. Cincin perak yang kini melingkar di jarinya bukan hanya sebuah simbol, tetapi pengingat untuk menerima takdir dengan hati terbuka dan penuh rasa syukur. Setiap pusaka itu mengajarkan nilai yang mendalam tentang bagaimana hidup dengan keharmonisan, bukan hanya dengan alam, tetapi juga dengan diri sendiri dan sesama. Dengan pemahaman ini, Arga kini mengajak setiap orang yang ia temui untuk melihat pusaka-pusaka tersebut tidak hanya sebagai benda mati, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan diteruskan. Setiap individu memiliki peran untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Arga memimpin dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan masyarakat untuk menanam pohon, mengelola sumber daya alam secara bijaksana, dan menciptakan solusi yang ramah lingkungan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ia tahu bahwa perubahan besar tidak dapat datang dalam sekejap, tetapi dengan setiap langkah kecil, kehidupan yang lebih baik dapat tercipta. Perubahan ini tidak hanya terjadi di desa tempat Arga berasal, tetapi juga meluas ke banyak tempat yang ia kunjungi. Ia merasa bangga melihat bahwa nilai-nilai yang ia bawa mulai mendapatkan tempat di hati banyak orang. Bahkan, beberapa komunitas yang semula enggan berubah, kini mulai menyadari pentingnya menjaga alam. Arga merasa bahwa hidupnya telah menemukan tujuan sejati, untuk menjadi jembatan antara masa lalu yang penuh dengan kebijaksanaan leluhur dan masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis. Ia sadar bahwa dunia yang lebih baik hanya bisa tercapai jika setiap orang berkomitmen untuk menjaga bumi ini dengan sepenuh hati. Namun, Arga juga memahami bahwa tugasnya tidak akan pernah selesai. Dunia terus berubah, dan tantangan yang dihadapi oleh setiap generasi selalu berbeda. Apa yang ia ajarkan kepada orang lain hanyalah bagian dari proses yang lebih besar, proses menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Sebagai seorang pemimpin, Arga merasa bahwa tugasnya adalah untuk terus menggugah kesadaran dan memberi contoh, agar semakin banyak orang tergerak untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Ketika Arga kembali ke desanya, ia melihat banyak perubahan positif. Tanah yang dulunya tandus kini mulai subur berkat usaha bersama untuk menanam pohon dan menjaga kesuburan tanah. Sungai yang dulu tercemar kini mengalir jernih, memberikan kehidupan bagi tanaman dan hewan di sekitarnya. Udara yang dulu tercemar kini terasa lebih segar, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Arga merasa bahwa meskipun perubahan ini belum sempurna, mereka telah menempuh langkah yang sangat berarti menuju dunia yang lebih baik. Pada suatu hari, saat ia duduk di bawah pohon besar di tengah desanya, Arga merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil telah membawanya pada tujuan yang lebih besar, dan bahwa ia tidak hanya menjaga pusaka-pusaka leluhurnya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai yang terkandung dalam pusaka-pusaka tersebut. Arga menyadari bahwa kehidupan ini adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, karena setiap generasi harus terus menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Dan ia merasa bahwa dengan setiap generasi yang lahir, pusaka-pusaka itu akan terus hidup, bukan sebagai benda mati, tetapi sebagai prinsip hidup yang diteruskan dan dihidupkan kembali dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam hatinya. Arga berjanji untuk terus berjalan di jalan ini, menjaga keseimbangan antara alam dan manusia, serta mengajarkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhurnya. Ia tahu bahwa ini adalah perannya dalam kehidupan, dan ia akan melanjutkan tugasnya sebagai penjaga pusaka hidup yang akan terus memberikan manfaat bagi generasi-generasi yang akan datang. Dunia ini adalah warisan yang harus dijaga,
dan Arga bertekad untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Dengan langkah yang lebih mantap dan hati yang penuh tekad, Arga melangkah maju, menyadari bahwa perjalanan sejati seseorang adalah ketika ia bisa memberi manfaat bagi dunia sekitarnya, dengan cara yang menghormati sejarah dan juga mempersiapkan masa depan. Kini, ia bukan hanya seorang pemuda yang mencari jati diri, tetapi seorang pemimpin yang mengerti bahwa pusaka bukan hanya benda. Pusaka adalah kehidupan itu sendiri.